Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an jismihi fima ablah. Al-hadis. Ma'asyiral mu'minin, ikhwatu iman, sidang Jum'ah rahimakumullah. Di antara perkara yang wajib kita imani setelah terjadinya hari kiamat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, maka manusia selain daripada melewati hari besar tersebut, mereka akan bertemu dengan hari besar berikutnya seperti Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Kemudian setelah bangkit mereka akan bertemu dengan hari besar yang kedua disebut dengan Yaumul Hisab, hari di mana manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dihisab, akan diperhitungkan, akan ditanyai, akan disoal setiap amalan baik dan buruk yang telah dia kerjakan. Tidak akan ada satupun yang terlewat, baik itu amal perbuatan yang besar sampai dengan amal perbuatan yang kecil. Masyarul mu'minin, ikhwati iman, sidang Jum'ah rahimakumullah. Ini bagian daripada keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada saat kita melihat kehidupan dunia dengan hiruk pikuk dan berbagai macam permasalahannya, mungkin kita menemukan ada banyak ketidakadilan, di mana ada orang yang melakukan kebaikan tapi tidak mendapatkan balasan yang sempurna di dunia, atau bahkan ada orang yang melakukan kejahatan dengan kekejian yang luar biasa, dia terlepas daripada hukuman duniawi, tapi di akhirat tidak, dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal yang telah dia kerjakan. Masyarul mu'minin, ikhwati iman, sidang Jum'ah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Bazar Al-Aslami, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa nanti umatnya akan dihisab dengan hisaban 4 perkara yang paling berat di antaranya. Kata Nabi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa bergerak pada hari kiamat. Arti tidak bisa bergerak di sini adalah tidak bisa berlari, tidak bisa kabur dari hisaban Allah Subhanahu wa taala, atau yus'ala an arba'in, sampai nanti dia akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang 4 perkara. Pertanyaan yang pertama, hisaban yang pertama, Allah akan bertanya berkaitan dengan umur kita. An umrihi fima afna. Umur kita ini akan dihisab, ikhwati iman. Semakin panjang umur seseorang, maka semakin panjang juga hisabannya. Maka pernah ada sahabat Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man khairun nas? Wahai Rasulullah, siapa manusia terbaik? Maka Nabi menjawab, man tola umruhu wa hasuna amalu. Manusia terbaik kalau dilihat dari umur, dia bertambah umurnya, maka terlihat bertambah kebaikannya. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia, man tola umruhu wa sa'amalu. Barang siapa yang mereka diberikan umur yang panjang tapi semakin banyak pula keburukan yang dia kerjakan. Jadi sebenarnya boleh, ikhwati iman rahimakumullah,
kita meminta umur yang panjang kepada Allah. Tapi jangan lupa kita juga meminta agar diberikan inayah dan hidayah untuk mengisi umur yang panjang itu dengan berbagai macam kebaikan. Karena sebenarnya ikhwati iman, sepanjang apapun umur umat akhir zaman, maka kalau dibanding dengan umur umat nabi terdahulu, umat terdahulu, itu umur umat yang paling pendek. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, generasi umat dan nabi yang hidupnya ribuan tahun, bergeser ke sini menjadi ratusan tahun, sampai nanti generasi ketiga umat akhir zaman umurnya menjadi puluhan tahun dari ribuan ratusan. Terakhir umur umat Nabi Muhammad puluhan tahun. Dan Rasul sudah menyatakan, a'maru ummati, umur umatku baina sittina wa sab'ina wa aqalluhum man yajdalik. Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai dengan 70. Ada yang melewati usia 60 70, ada wa aqalluhum man yajdalik. Tapi jumlahnya itu sangat sedikit. Jadi ada garis finish yang pertama sebagai ajal kehidupan diri kita. Nabi menyebutkan 60 tahun. Kalau lewat lagi ada garis yang kedua 70 tahun. Kalau lewat lagi 70 ada garis yang ketiga aqalluhum man yajdalik. Jumlahnya itu sangat sedikit. Maka dari itu ikhwatu iman, barangkali saudara-saudara sekalian ada yang berusia 55 tahun ke 60, itu tinggal 5 tahun lagi. Usia 59 tahun ke 60 berapa tahun? Tinggal 1 tahun lagi. Dan Nabi kita usia umurnya 63 tahun, diberi bonus 3 tahun dari ketetapan yang pertama. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran, terkadang manusia karena begitu sangat betahnya hidup di dunia, yahsabu annama lahu akhlada, mereka mengira bahwa mereka akan hidup selamanya. Hari ini Jumat saya hidup, yakin Sabtu hidup, minggu ini saya bernapas, minggu depan saya masih bisa bernapas, bulan ini saya hidup, di bulan depan saya akan tetap hidup, tahun ini saya masih bisa bangun, tahun depan pun saya tetap masih bisa bangun. Merasa bahwa hidup ini berjalan terus menerus, padahal dia sebenarnya berjalan menuju ajalnya. Maka dari itu ikhwatu iman rahimakumullah, kalau kita sudah mengetahui bahwa umur yang Allah subhanahu wa ta'ala amanahkan pada diri kita akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban, isilah dengan kebaikan-kebaikan sampai dengan ajal menjemput kita, dan tutuplah umur kita dengan husnul khatimah. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan, innamal a'malu bil khawatim. Nanti amal-amal umatku itu tergantung bagaimana cara dia menutupnya. Jadi tidak dilihat amal seseorang itu di awal, tapi di akhir. Maka terus beristiqomah di dalam kebaikan, jangan sampai melenceng sedikit pun. Taatlah, hindari kemaksiatan, jangan sampai melenceng sedikit pun. Masyiral mu'minin ikhwati iman sidang Jum'ah rahimakumullah. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisab dari diri kita an ilmihi, tentang ilmu, bima fa'al, sejauh mana telah kita amalkan. Mencari ilmu adalah sebuah kewajiban, apalagi mencari ilmu agama. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ini kewajiban. Jangan sampai umat Islam bodoh terhadap Islamnya sendiri, tidak mengerti terhadap akidahnya sendiri, tidak paham terhadap ibadahnya sendiri, tidak tahu tentang muamalahnya sendiri. Allah akan hisab ketidaktahuan diri kita ikhwati iman. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, siapa yang ingin menginginkan dunia perlu ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, ingin mendapatkan akhirat perlu juga ilmu. Wa man aradahuma, barang siapa ingin mendapatkan keduanya, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, itu pun perlu ilmu. Namun ternyata setelah kita mencari ilmu tidak selesai. Allah akan hisab sejauh mana ilmu kita amalkan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu ayat, di mana ayat tersebut merupakan teguran besar bagi orang-orang yang mampu mengatakan ilmu, mampu mengetahui ilmu, tapi dia tidak mau mengamalkan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, sangat besar kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang mampu mengatakan sebuah ilmu, mengetahui sebuah ilmu, tapi tidak dia mengamalkannya. Maka dari itu Nabi pernah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berlindung an ilmi,
dari ilmu la yanfa, yang tidak bermanfaat. Artinya ilmu yang tidak melahirkan amal. Dalam peribahasa Arab, al ilmu bila amalin kasajari bila samarin, ilmu tiada amalan bagaikan pohon tidak berbuah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Masyiral mu'minin, ikhwati iman sidang Jumat rahimakumullah. Perkara hisab yang ketiga yaitu berkaitan dengan harta. An malihi, harta mereka. Kalau harta dihisabnya itu lebih berat lagi. Allah akan menghisabnya dari dua sisi, dari dua arah. Min aina iktasabah, di mana harta itu didapat. Wa fima anfaqa, kemudian kemana dia keluarkannya. Jadi harus didapat dari sumber yang halal, dikeluarkan pun untuk perkara-perkara yang halal. Maka itu harta yang diberkahi. Celaka bagi orang yang mengambilnya dari sumber yang halal, tapi kemudian dia gunakan untuk perkara yang haram. Harta itu tidak akan menjadi berkah. Apalagi dia ambil dari perkara yang haram, kemudian dia gunakan untuk perkara yang halal. Seperti uang korupsi digunakan untuk beribadah umroh berjamaah bersama keluarga. Kalau dia berkata di depan Ka'bah, la baikallahumma la baik, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, kata Nabi. Kalau orang datang bukan dengan harta yang haram, la labaika wala sya'daik, aku tidak memanggilmu ke sini, silahkan kembali, silahkan kembali, wala sa'daik, diusir. Ikhwati iman rahim. Apalagi kita mendapatkan harta dengan cara yang haram, keluar juga dengan cara yang haram, ini lebih celaka lagi. Namun ikhwati iman rahimakumullah, kasihan kalau ada orang yang sampai berkata, hari ini jangankan mencari harta yang halal, mencari harta yang haram saja susah. Mencari uang yang halal susah, mencari uang yang haram pun susah sekarang. Orang demikian putus asanya, ikhwatiman. Padahal perkara yang halal dengan yang haram itu lebih banyak yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhati-hatilah dalam mencari harta. Jangan sampai tunggul dipaduk, catang dirumpak, tidak lagi menilai harta tersebut halal atau tidak. Padahal kalau harta tersebut adalah harta yang halal, walaupun sedikit itu akan mendatangkan kebaikan yang banyak. Tapi kalau harta yang haram walaupun banyak, itu akan mendatangkan keburukan-keburukan yang lebih banyak bagi dirinya. Maka dari itu ikhwati iman rahimakumullah, jagalah perniagaan kita, kasab kita, mata pencaharian kita, jangan sampai tergoda dengan harta yang haram. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghisab an jismihi, tentang badan kita, tubuh kita, pima abla, sampai nanti rusak itu digunakan untuk apa saja. Puncak prima manusia, tubuhnya sehat kuat itu 40 tahun. Kalau sudah lewat 40 tahun, dalam Quran surat Al-Ahqaf disebutnya arba'ina sanan, itu kualitasnya sudah mulai menurun. 45, 50, 55, 60 sudah akan mulai menurun. Sampai kaki ini menjadi tidak bisa lagi dibawa untuk berjalan, dilangkahkan kemana saja. Tangan ini sudah tidak kuat lagi menggenggam, digunakan untuk memegang apa saja. Mata ini sudah rabun melihat, telinga ini sudah kurang mendengar, otak ini sudah mulai pikun, itu digunakan untuk apa saja. Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan menghisab, sampai nanti tubuh kita sendiri yang akan berkata dan menjadi saksi. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, dalam Quran surat Yasin. Nanti sampai tangannya itulah akan berbicara dan kakinya yang akan menjadi saksi bagi amal-amal yang telah dia kerjakan. Mudah-mudahan ikhwati iman sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan umur yang bermanfaat bagi diri kita, yang melahirkan amal-amal kebaikan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan ilmu kepada diri kita, berikut petunjuk untuk mengamalkannya, dan mudah-mudahan harta kita terjaga dari harta yang halal. Allah selalu memudahkan bagi diri kita untuk bertemu dengan harta dan juga kekayaan yang halal,
Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyehatkan badan kita gunakan untuk senantiasa melakukan berbagai macam kebaikan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.